Oke, uh, maksud dari kita mempelajari mekanika bahan itu adalah kita harus bisa mendesain uh, member daripada struktur, apakah balok, apakah kolom, apakah rangka batang gitu ya. Nah, kita lanjutkan tekuk pada kolom ya. Jadi tidak hanya balok tapi juga tekuk. Lihat di sini, saya punya saya punya batang atau kolom ya yang mengalami tekuk atau tekanan di kedua sisi. Kemudian kalau ternyata tengahnya itu cacat atau tengahnya itu ada engsel, maka ini yang terjadi. Jadi patah. Apabila saya mempunyai balok seperti ini dan ini adalah P, maka momen yang terjadi di sini adalah P dikali L. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikut, yaitu desain balok ya. Untuk desain balok, seringkali pada waktu kita ingin mendapatkan apakah ukuran balok yang kita pakai itu sesuai, apakah ada di pasaran, ataukah harus diperbesar, ataukah terlalu besar. Nah, kita ingin melakukan proses desain di sini, desain sederhana. Nah, seringkali beban yang diberikan itu ya harus kita hitungkan dengan menggunakan prinsip yang kita dapatkan di semester 1 dengan struktur statis tertentu, dan kemudian tentu saja kita harus mencari gaya dalamnya, gesernya, atau momennya, dan kita cari yang maksimum, letaknya di mana dan nilainya berapa. Nah, terus kemudian seringkali kita mendapatkan kok ukurannya nggak sesuai, dicari di pasaran nggak ada, itu sudah ukuran yang paling besar, padahal beban yang bekerja besar sekali. Jadi sebagai contoh, saya punya beam seperti ini, saya punya balok seperti ini, terus kemudian diberi beban yang besar. Nah, kemudian dia mengalami lendutan ya, dia mengalami lendutan, deformasi, atau kalau tidak deformasi, tegangan yang timbul di balok ini ya, kalau kita misalnya itu adalah balok lentur, tegangan yang timbul adalah tegangan lentur, melebihi dari kemampuan material ini menerima tegangan, sehingga kita harus menggabungkannya dengan dengan material yang lain, atau kita tumpuk dengan balok yang sama. Nah, kemudian ini menjadi satu. Menjadi satu itu adalah satu kesatuan, tidak boleh pada saat ini bekerja bersama-sama terus ini lepas, geser, tidak kompak. Nah, kita menyatakan itu sebagai balok komposit. Nah, kita lihat berikut. Ini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Kita lihat. Ini adalah buku yang saya pakai. Jadi bisa menggunakan bukunya Craig atau menggunakan bukunya JR. Ini keduanya saya pakai untuk menjelaskan materi ini. Di sini contoh-contoh komposit. Ini bisa jadi ini adalah balok yang terdiri dari dua bahan metal yang berbeda, dijadikan satu, nggak boleh lepas ini, jadikan satu. Terus kemudian ini bisa saja pipa, perpaduan antara plastik dengan metal. Terus kemudian ini kayu tapi terus diperkuat dengan adanya plat besi di bawahnya, atau benda-benda lain seperti ini, material-material lain yang ini mungkin sifatnya lebih rapuh, lebih ringan, seperti beton ringan begitu, atau plastik, luarnya dikasih material yang lebih padat seperti itu. Ini untuk mengurangi massa atau mengurangi beban dari struktur, maka yang bagian dalam biasanya tidak perlu terlalu padat. Nah, ada contoh lain juga, yaitu di sini contohnya beton ya. Jadi ini beton, materialnya terdiri dari semen, air gitu kan. Semen, air, pasir, kerikil. Tapi di sini ada tambahan besi di bagian bawahnya, tulangan bulat-bulat ini memanjang ke sebelah sana, yang sifatnya nanti bisa membantu beton ini untuk menahan tarik.
Kemudian kita sebut sandwich karena dia seperti lapisan. Ini kayu, atasnya pelat, bawahnya pelat. Nah, kita sebut sebagai sandwich. Terus ada seperti ini ya, atau macam-macam. Jadi ini kita sebut sebagai material komposit. Nah, di sini bisa jadi bahan itu tidak sama. Jadi misalnya antara kayu dengan besi tidak sama modulus elastisitasnya karena bahannya berbeda. Sebagai contoh di sini bahan bagian atas itu adalah E1, bahan bagian bawah itu adalah E2. E1 lebih kecil daripada E2. Artinya E2 lebih kaku ya, lebih kaku, sementara E1 lebih kecil. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini penampangnya. Penampang ini pada waktu mengalami regangan harus meregang bersama-sama. Artinya nggak boleh lepas ini. Mulai dari atas sampai bawah. Kalau misalnya bawah mengalami tarik, yang di atas mengalami tekan, ini tidak boleh terlepas. Jadi ini bersama-sama juga mengalami, kalau di sini regangannya adalah tekan, titik ini sama-sama tertekan bersama-sama barengan. Jadi tertekan bersama-sama, tidak boleh lepas. Nah, akan tetapi tegangan yang terjadi berbeda. Kenapa begitu? Karena menurut hukum Hooke, ya, tegangan adalah modulus elastisitas dikalikan dengan regangan. Walaupun regangannya terjadi bersamaan, tidak boleh terjadi discontinue, dia harus meregang bersama-sama, akan tetapi tegangan yang terbentuk berbeda. Kenapa berbeda? Karena bahannya beda. Bahannya beda, E1 kalau dalam hal ini E1 lebih kecil daripada E2. Jadi untuk bahan yang satu sampai di sini begini. Tapi untuk bahan yang kedua karena modulusnya lebih besar, maka tegangannya pas di titik ini jadi lebih besar. Mencuat begitu ya, lebih besar dan kemudian seperti itu. Jadi ini ada perbedaan tegangan di titik di mana balok komposit itu bertemu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di satu sisi bisa jadi ini lebih kaku, kalau yang ini lebih kaku, tapi yang lebih kaku malah di atasnya. Yang lebih kaku di atasnya, maka di sini kita lihat tegangannya ini yang terjadi adalah yang di sini lebih besar daripada yang di sini ya, khususnya untuk yang titik ini lebih besar karena yang di atas lebih kaku daripada yang di bawah. Nah, ini sudah pernah kita turunkan sebelumnya pada waktu kita pertama belajar tentang apa itu defleksi. Kita mendapatkan hubungan antara regangan itu setara dengan Y itu adalah jarak dari garis netral ke atas atau ke bawah, dibagi dengan rho itu adalah jari-jari kelengkungan. Nah, di mana kalau 1 per rho itu adalah kappa, K di sini adalah kappa, dikalikan dengan Y, ini adalah persamaan yang kita akan banyak kita pakai berkali-kali di mekanika bahan ini. Nah, bagaimana dengan distribusi tegangan tadi sudah dijelaskan dan letak garis netral, padahal itu bahannya beda. Tentu saja letak garis netralnya juga mungkin akan berubah. Nah, kita lihat di sini untuk bahan yang seperti ini, saya ulangi lagi, di mana ini lebih kaku daripada ini, bahan satu lebih kaku daripada bahan 2. Nah, kita lihat di sini tegangannya sudah berbeda ya, tegangannya berbeda. Di mana tegangan yang bagian atas itu adalah sigma 1 dikali dengan modulusnya lebih kaku daripada modulus yang di bawah, dikalikan dengan epsilon, kita mendapatkan itu. Ini adalah daerah tekan misalnya ya. Terus kemudian ini yang terjadi juga yang membuat berbeda adalah modulus elastisitasnya. Oke, bagaimana dengan garis netralnya? Dalam hal ini garis netral kita ketahui, kita dapatkan apabila garis netral itu menyebabkan tegangan di titik itu adalah 0. Di mana? Di mana tegangan di situ 0? Di mana? Akan kita cari persamaannya dengan menggunakan persamaan ini. Yaitu ini sebetulnya adalah persamaan dasar sederhana di mana ya tegangan ya, kalau tegangan dikali dengan luas apa dapatnya? Tegangan dikali luas apa? Gaya. Ya. Tegangan dikali luas kita dapat gaya. Kita lihat di mana di situ sama dengan 0, maka ini tinggal kita masukkan tegangan itu adalah ini, tegangan persamaan ini tinggal kita ganti
tinggal kita gantikan ke dalam sini, maka kita mendapatkan ini. Jadi ini adalah prinsip dasar untuk mencari letak garis netral, atau bisa dinyatakan seperti ini ya. Jadi E1 dikali Y1 A1 ditambah E2 Y2 A2 sama dengan 0. Sama dengan 0 itu berarti tegangan di situ sama dengan 0. Y1 bar ini adalah masing-masing ini mempunyai titik berat. Jadi segitiga atas ini mempunyai titik berat, segitiga bawah ini juga mempunyai titik berat. Nah, jarak titik berat masing-masing ke titik berat keduanya, ke titik berat gabungan keduanya, misalnya di O di sini, maka Y1 adalah jarak dari titik berat ini terhadap O. Y2 adalah jarak dari titik berat ini terhadap O. Jadi seperti itu. A1 adalah luasan ini, A2 adalah luasan yang di bawah, seperti itu. Nah, tetapi ada perkecualian, ada semacam penyederhanaan, simplifikasi, di mana letak garis netral ini nggak usah susah-susah deh dicari gitu, nggak usah repot-repot dicari, tidak usah dicari, diabaikan saja jika ternyata kita punya sandwich, bentuk penampang yang sandwich seperti ini. Jadi ada lapisan atas, lapisan bawah, terjadi double simetri. Jadi simetri di bagian atas dan di bagian bawah ini sama, asalkan tebal yang di atas sama dengan tebal yang di bawah, ukurannya juga sama, maka kita bisa menyatakan ini sebagai balok sandwich. Nah, jadi garis netral bisa diabaikan, tidak usah kita cari, di mana ini titik beratnya pasti di sini, pasti di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana hubungan momen kurvaturnya? Antara momen dengan kurvaturnya, momen dan kelengkungannya, ini adalah momen yang terjadi, hubungannya kalau dibagikan dengan E dan I kita mendapatkan jari-jari kelengkungan. Nah, dalam hal ini momen itu bisa didapatkan dari, ya di sini adalah tegangan, ya tegangan dikalikan dengan A, kita mendapatkan P dikali Y. Ini perumusan ini sama persis seperti yang sudah dijelaskan pada waktu awal-awal kita mempelajari apa itu defleksi, apa itu tegangan. Apa itu tegangan lentur. Nah, ini kita dapatkan persamaan ini, hanya reminder saja, ini muncul lagi seperti ini. Dan kalau dia terdiri dari balok komposit, yaitu ini bagian 1 diintegralkan terpisah dengan bagian kedua ya. Jika ternyata di sini persamaan bahwa regangan itu adalah fungsi dari Y dibagikan dengan rho, seperti yang tadi saya masukkan di sini sebagai reminder saja, maka di sini momen kurvatur bisa dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Dan persamaan seperti ini kalau kita ingat-ingat, integral dari Y kuadrat dA adalah momen inersia. Ini adalah momen inersia. Ini momen inersia penampang yang satu, ini adalah momen inersia penampang yang kedua, dan E di sini masing-masing. Jadi ini adalah bentuk momen kurvatur akibat dari adanya balok komposit. Nah, bagaimana dengan tegangan normalnya? Kita ingat bahwa tegangan itu adalah minus MY bagi I. Tegangan adalah MY dibagi I. Nah, saya panggil ulang ini persamaan kita saya panggil ulang ke sini hanya sebagai reminder. Ini saya panggil ulang, ini saya panggil ulang, ini momen kurvatur, saya panggil ulang. Maka saya mendapatkan di sisi atas ini, tegangan yang terjadi adalah M dikali Y dikali E1. E1 adalah elastisitas bahan yang di atas dibagi dengan I1, E1, I2, E2. Ini adalah total dari kekakuan gabungan. Kekakuan bagian 1 dan ini kekakuan bagian 2. Jadi seperti itu. Dan hal yang sama terjadi untuk sigma X2. Jadi sigma X1 seperti ini. Ini sigma X1, kalau ini bahan 1, dan tegangan yang terjadi untuk bahan yang kedua seperti ini. Ini tegangan yang terjadi untuk bahan yang kedua. Jadi tegangan sigma X1 ini dengan ini sama. Karena dia double simetri pada balok sandwich seperti itu, maka bisa kita ambil bahwa kalau ya kita lihat di sini, kalau inersia adalah B/12 ini, rumusan inersia ini kita ambil. Untuk yang titik ini kita ambil karena dia ketebalannya di sini T. Nah, maka ini kita ambil inersianya seperti itu. Harus diingat-ingat ini sebelum UTS ini bahannya
sudah pernah dijelaskan. Maka ini adalah tegangan yang bagian atas dan ini adalah tegangan yang di bagian bawah. Kita lanjut ya, contoh soal. Jadi saya punya balok sandwich seperti ini, di mana sama persis simetri, bagian atas tebalnya 5 mili, ini terdiri dari metal, bagian bawah tebalnya juga sama 5 mili, terbuat dari metal, dan seperti ini penampangnya. Nah, kita lihat modulus yang E1 72 gigapascal ya, berarti 72 kali 1000 megapascal. Ini untuk yang bahan atas sama bahan bawah. Nah, tetapi yang E2 yang tengah-tengah ini lebih soft, lebih lunak. Jadi E-nya cuman 0,8 gigapascal di sini ya. Jadi 800 megapascal, dan momen yang terjadi adalah momen positif 3 kN/m. Perhatikan ini satuannya adalah meter. Nah, untuk mencari I1 dan I2 itu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini kita mengambil 1/12 BH pangkat 3. Perhatikan hanya ini untuk yang satu adalah H ini ya, dikurangi dengan nih, jadi adalah T ya. Jadi adalah 2T di sini. H total dikurangi dengan HC, saya mendapatkan 2T. Sehingga ini adalah I1. I1, kenapa itu 2T ya? Ini kan, ini karena ini 1 bagian 1 dan ini juga bagian ini. Jadi untuk I1 seperti ini. Terus kemudian yang I2 adalah sisi bagian dalam. Jadi 1/12 B dikali HC pangkat 3. HC-nya di sini 150 mm pangkat 3. Hati-hati satuannya. Nah, sementara di sini kekakuan gabungan adalah E1 I1 ditambah E2 I2. Tinggal kita masukkan E-nya masing-masing, kita masukkan E-nya, kita masukkan. Maka I-nya di sini kita masukkan juga, I di sini kita masukkan. Kita mendapatkan kekakuan gabungan, dan tegangan yang di atas ini tinggal menggunakan rumusan tadi. Ya, ini untuk yang bagian atas, sisi atas maupun sisi bawah, sisi atas maupun sisi bawah. Bagaimana dengan yang di sini? Bagaimana dengan yang di sini? Ya, dengan daerah yang di sini itu tadi kita mendapatkan, kita masukkan, ini kita ganti dengan E2. Nah, kemudian kita mendapatkan ini. Sangat kecil kalau yang di atas besar, tegangan yang terjadi besar. Nah, kalau kita menggunakan rumusan balok sandwich, saya kembalikan ke ini. Rumusan balok sandwich itu sederhana. Ya, tinggal masukkan ini dan tinggal masukkan ini. Nah, saya menggunakan persamaan untuk sandwich. Saya mendapatkan ini, tinggal momen saya kalikan dengan H dibagi dengan ini. Dibagi dengan H-nya itu adalah H ini bagi 2. Ya. Ini H-nya 160 bagi 2. Saya mendapatkan 80, dan ini adalah I1. Ya, ini adalah I1. Jadi H ini adalah H total semua. Nah, bagi 2. Ini I-nya adalah seperti ini inersianya, maka saya mendapatkan 20. Baik dengan mengerjakan cara ini atau dengan langsung menggunakan perumusan sandwich, itu semuanya dibenarkan. Hanya kalau dengan menggunakan perumusan sandwich sedikit lebih besar kita mendapatkan tegangannya. Boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumusan sandwich. Nah, kemudian ada lagi metode transformasi. Apabila kita lihat seperti ini, kita menganggap bahwa bahan yang satu dengan bahan yang dua berbeda, dan bahan yang dua itu yang kedua lebih kaku, jauh lebih kaku, sehingga ada perkaliannya di sini. Karena dia lebih besar, maka saya mendapatkan nilai N, di mana modulus yang kedua dibagi modulus bahan yang pertama itu besarnya adalah N. Jadi E di sini adalah E2. E2 adalah sekian kali lipatnya E1. Kita cari berapakah N. Nah, berapa kali lipatnya E1, kita mendapatkan nilai N di sini. Nah, kemudian hubungan momen kurvaturnya antara kedua bahan ini, bagaimana momen yang terjadi dengan kurvatur, momen yang terjadi mempengaruhi kurvatur. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini persamaan tadi saya panggil ulang, saya mendapatkan seperti ini, dan tinggal saya masukkan modulus elastisitasinya masing-masing. Saya masukkan masing-masing,
saya mendapatkan persamaan ini. Ini nggak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita turunkan di depan. Tetapi di sini perhatikan tegangan normalnya ini terjadi untuk yang satu, bahan yang satu di sini, tegangan yang terjadi yang bagian atas lentur kan, yang maksimum biasanya kalau lentur kan atas tertekan sekali, bawah tertarik sekali, atau sebaliknya, atas tertarik sekali, bawah tertekan sekali, tengah-tengah mengecil. Jadi kita cari adalah nilai maksimum, paling ujung-ujung. Nah, di paling ujung-ujung ini untuk tegangan di bahan yang satu itu adalah MY bagi I. Tapi I yang mana? I di sini adalah IT, I transformasi. I gabungan yang merupakan jumlah dari I1, ini I1 ditambah I2 dikalikan N. N dapat dari mana? N itu adalah sekian kali lipatnya E1 untuk mendapatkan E2. Nah, gitu. Jadi ini adalah IT, I transformasi yang harus kita hitung ya. Jadi yang jelas ini N harus ditemukan dulu. Nah, kemudian baru kita masukkan ke sini untuk mendapatkan tegangan yang di atas maupun yang di bawah. Jadi tegangan yang di atas seperti ini, tegangan yang di bawah seperti ini, dan kemudian bisa kita nyatakan tegangan yang dua itu seperti ini. Jadi ini adalah gabungan ya, jadi kekakuan gabungan. Ini tidak jauh berbeda, cuman yang berbeda di sini. Yang beda di sini N, berapa N? Kita memunculkan nilai N di situ. Ayo kita lihat contohnya. Jadi saya punya bahan kayu di sini yang modulusnya adalah 12 gigapascal. Tapi terus kemudian bagian atasnya ini gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah bahan kayu dan di atasnya adalah bahan aluminium yang lebih kaku. Jadi aluminium 70, kayu 12. Tentu saja N-nya menjadi ini bagi ini. Jadi 70 bagi 12 adalah 5,8. Jadi ini 5,8 lebih kaku daripada yang di bawah. Dan kemudian ini momen yang terjadi adalah 3 kN. Nah, gara-gara ini N-nya berbeda, gara-gara N-nya sekian kali lipat 5,8, jadi seakan-akan ini jadi membesar. Inersianya menjadi membesar. Walaupun tadi awalnya begini, dianggap ini menjadi 5,8 kali lipat. Jadi kalau tadinya ini 100 mili ini lebarnya, ini menjadi 583,3. Nah, karena dikalikan dengan N. Nah, ini jadi seakan-akan ini menjadi sayapnya lebih lebar. Ya. Oke. Kemudian balok yang ini tadi, B kali H ini tadi, persegi panjang berubah menjadi T. Berubah menjadi bentuk T, di mana harus kita cari titik beratnya. Nah, titik beratnya ini dinyatakan C1, ini bagian atas, C2 bagian bawah. Nah, sudah dicari dengan cara seperti biasa, sebelum UTS kita sudah menjelaskan ini. Jadi C1 dapatnya 39,74, C2 70,26 di sini. Ini sekitar sini. Ini titik beratnya, kalau dari atas 39,7, kalau dari bawah 70,2. Nah, di sini Y1 adalah, perhatikan, Y1 ini titik beratnya di mana? Nah, ini titik beratnya di mana? Titik beratnya terhadap titik berat transformasi ini. Titik berat masing-masing terhadap titik berat gabungan komposit. Nah, sementara Y2 ini untuk yang balok yang kedua, tentu saja ini lebih ke atas. Nah, Y2 kan di bawah sini ya. Jadi ini menjadi negatif. Y2-nya negatif. Nah, ini di sini. Nah, sementara yang ini Y1-nya positif. Kita lanjut ya. Nah, momen inersia transformasinya di sini karena gabungan, maka adalah ini kita lihat di sini 1/12, B-nya adalah nih 1/12, B transformasi H pangkat 3 ditambah dengan ini. Jadi 1/12 B H pangkat 3 ditambah A dikali jarak kuadrat, di mana Y1 adalah 34,74 ini dan Y2 di sini. Oke, kita hitung ini sama dengan berapa, karena ini jumlah ya, sama dengan, maka kita lihat 1/12 ini B kali H pangkat 3, ini 1/12 BH pangkat 3, ini yang bagian atas, kemudian ditambah 1/12, ini 1/12 ditambah luasan ini berapa, dikali kuadrat jaraknya, jarak titik beratnya dikuadratkan, terus sama yang di bawah 1/12 B kali H pangkat 3 ditambah luasan ini 100 kali 100 dikali titik beratnya, jarak terhadap titik beratnya ini
dikuadratkan, maka saya mendapatkan inersia total bentuk T ini, ya. Ini sederhana, sudah pernah kalian kerjakan juga sebelumnya. Nah, kemudian di sini tegangan lentur di serat atas dan serat bawah, itu yang paling penting, itu yang kita cari. Dan kita menggunakan perumusan seperti tadi, di mana untuk yang tegangan yang di atas kita menggunakan C1. Jadi jarak dari titik berat ke arah sana, ke arah yang atas, serat yang paling atas. C1, masukkan aja rumusnya C1, M-nya 3 kN, N-nya dimasukkan, terus kemudian dibagi dengan I yang tadi kita cari, I balok T. Kemudian yang di 2 juga berarti yang bawah, ini kita mendapatkan C2, karena C2 kan negatif ya di bawah, jadi kita mendapatkan angka ini. Nah, jadi sisi bawah tertarik, sisi atas tertekan. Jadi inilah yang kita dapatkan untuk mencari tegangan lentur akibat balok komposit. Ya, kira-kira itu akhir dari kuliah kita tentang balok lentur, balok yang menerima lentur, khususnya untuk balok yang digabung-gabungkan atau balok komposit. Ya, baik semuanya. Ini adalah akhir dari kuliah kita, mekanika bahan. Ini adalah bahan yang sudah cukup untuk ujian akhir kalian. Selamat belajar, semoga sukses selalu, tetap mencintai teknik sipil. Kita mungkin akan bertemu di episode yang lain, tetapi untuk kelas saya, materi hari ini adalah materi terakhir. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.